ceramah di gereja, kemudian sholawatan di gereja, atau doa lintas agama di berbagai tempat ibadah, kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada masing-masing agama dalam setiap perayaan hari besar, peringatan agama-agama. Kemudian yang pernah juga kita saksikan ada adzan di tempat ibadah selain masjid dan musola. Ini semua bukanlah praktek toleransi yang diajarkan oleh Islam. Ya, ini adalah apa yang disebut dengan sinkretisme, ya, pencampur adukan akidah dan syariat, yang tentu ini akan menjadi satu hal yang sangat berbahaya bagi umat Islam dalam hal kelurusan akidahnya. Ya, karena jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallah al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah Islam. Sesungguhnya agama milik Allah. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi ini akidah, ini adalah apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya salah satu contoh ayat saja. Bahkan ada ratusan ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho terhadap kepercayaan apapun yang tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya, dan barang siapa memilih agama selain Islam, maka dia akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ya, jadi sekali lagi bahwa praktek-praktek seperti tadi, ya, ceramah di tempat ibadah selain Islam, kemudian adzan, doa lintas agama dan sebagainya tadi, itu bukanlah praktek toleransi dalam ajaran Islam. Ya, jadi itu adalah sinkretisme yang berbahaya bagi kelurusan akidah Islam. Ya, penganut sinkretisme biasanya juga menganut apa yang disebut dengan pluralisme. Ya, satu faham yang menyamakan semua agama. Satu faham yang menyatakan semua agama itu baik dan benar. Ya, ini pluralisme yang sebenarnya merupakan rancangan dari seorang filosof barat yang bernama John Hick. Ya, yang kemudian diatasnamakan sebagai ajaran Islam oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu baik dan benar. Itu bukan ajaran Islam. Ya, jadi dan penganut sinkretisme, pluralisme biasanya juga menganut apa yang disebut dengan sekulerisme. Ya, sekulerisme adalah faham yang memisahkan agama dari kehidupan, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik, bernegara dan sebagainya. Jadi agama bagi sekulerisme adalah urusan individu. Agama bagi pluralisme atau sekularisme adalah hanya boleh dipraktekkan di ruang-ruang pribadi, ya, di rumah-rumah ataupun di tempat-tempat ibadah, tapi tidak boleh memasuki wilayah-wilayah publik. Ya, agama tidak boleh memasuki wilayah hukum, wilayah ekonomi, wilayah politik, wilayah pemerintahan dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan sekularisme. Ya, fasluddin anil hayah wa fasluddin anid daulah. Dipisahkannya agama dari kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Ya, dan mereka biasanya juga menganut faham liberalisme. Ya, liberalisme adalah faham yang dalam pandangan Islam disebut dengan al-hurriyah, ya, kebebasan. Mereka menuntut adanya kebebasan di seluruh aspek kehidupan. Oleh sebab itu biasanya mereka pun akan membela kelompok-kelompok LGBT misalnya. Mereka juga akan membela orang-orang yang menghina Nabi, yang menghina kitab suci, ya, dengan alasan itu adalah kebebasan berekspresi atau kebebasan berperilaku. Jadi ini semua adalah pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran yang bukan merupakan ajaran Islam. Lalu bagaimana sebenarnya toleransi dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, toleransi bukanlah mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Ya, jelas ini merupakan satu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala talbisul haqqo bil batil. Janganlah engkau campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Wa taktumul haqqo. Ya, dan kalian sembunyikan yang hak itu, kalian sembunyikan yang benar itu. Wa antum ta'lamun. Sementara kalian tahu.
ya, mana yang hak dan mana yang batil. Ya, jadi mencampur adukan yang hak dan yang batil itu sebenarnya sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Ya. Dan praktek toleransi pun telah diajarkan di dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya, ya. Allah katakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, qad tabayyana rusdu minal ghoi, karena sungguh telah jelas mana yang hak dan mana yang batil. Sungguh telah jelas mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya, atau di dalam ayat yang sangat populer, ya, surat Al-Kafirun, jelas Allah katakan di mana baginda Nabi dan kita semua diperintahkan untuk menyampaikan lakum dinukum waliyatin. Ya, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami. Inilah toleransi dalam pandangan Islam. Jadi umat Islam tidak perlu sebenarnya diajari bagaimana harus bertoleransi terhadap pemeluk agama-agama selain Islam. Ya, kita dalam hal-hal yang sifatnya muamalah tidak ada masalah untuk berjual beli, bertetangga dan sebagainya. Kita tidak ada masalah. Bahkan sering saya katakan bahwa ketika di antara mereka ada yang sakit, misalnya, kita boleh, ya, menjadi orang pertama yang mengunjungi mereka, kemudian membawa bingkisan yang baik, ya, itu diperintahkan, ya, untuk menunjukkan akhlak seorang muslim yang baik, ya. Tapi ketika memasuki wilayah-wilayah ibadah, ketika memasuki wilayah-wilayah yang terkait dengan keimanan, nah ini harus ada batas-batas yang jelas, ya. Jadi tidak boleh kemudian toleransi itu sampai melampaui batas dalam persoalan-persoalan yang sifatnya adalah prinsip-prinsip akidah dan prinsip-prinsip syariat, ya, atau prinsip-prinsip ibadah. Ini merupakan hal yang melampaui batas ketika itu dikatakan sebagai praktek toleransi. Jadi narasi-narasi yang mengatasnamakan toleransi dengan melaksanakan praktek-praktek yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, praktek sinkretisme, kemudian praktek pluralisme, sekularisme dan sebagainya tadi, itu adalah sesuatu yang harus dihindari oleh umat Islam karena akan bisa menyeret umat Islam ini pada kekufuran. Ya, karena baginda Nabi telah mengatakan dan memperingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meniru-niru perbuatan suatu kaum. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi mengatakan demikian. Barang siapa meniru-niru perbuatan suatu kaum, maka dia adalah menjadi bagian dari kaum tersebut. Ya. Dan kemudian para ulama pun sudah mayoritas, ya, para ulama mengharamkan bahwa umat Islam ini memasuki tempat-tempat ibadah orang lain. Ya. Jadi mayoritas ulama menyatakan demikian. Jadi memang ada upaya-upaya untuk menyeret umat Islam ini ke dalam pandangan-pandangan atau pemahaman-pemahaman yang tidak benar, ya, dalam pandangan akidah Islam. Ya, ada upaya-upaya untuk menanamkan keraguan di tengah-tengah umat Islam, ya, tentang adanya Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gerakan ini disebut dengan harakatut tasykik, ya, penanaman keraguan di tengah-tengah umat Islam terhadap agamanya. Dan gerakan ini juga berupaya untuk menghilangkan kebanggaan umat Islam terhadap agamanya. Ya. Sehingga mereka katakan tidak boleh ada agama yang menyatakan bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang benar. Ya, dengan kata lain bahwa umat Islam ini tidak boleh menyatakan apa yang disebut dengan truth claim, klaim kebenaran terhadap ajaran agamanya. Ya, ini upaya-upaya yang memang bertujuan dalam rangka menyimpangkan akidah Islam. Ya, yang di dalam istilah tokoh-tokoh mereka sendiri ini disebut dengan wihdatul adyan dalam bahasa Arabnya, yaitu apa yang disebut dengan penyatuan terhadap seluruh agama-agama, ya, yang disebut dengan global theology. Ya, ini disampaikan sendiri oleh tokoh-tokoh pluralis, ya, seperti John Hick ataupun W.C. Smith, ya, bahwa upaya mereka sebenarnya adalah menyatukan seluruh agama-agama di dunia ini menjadi satu. Dan jelas ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, karena jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ratusan firman-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim menyatakan bahwa Islamlah, ya, satu-satunya agama yang dalam pandangan Islam adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap banggalah sebagai seorang muslim, ya, tetap bangga dengan keislaman kita, tetap bangga dengan simbol-simbol Islam,
ya, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran agama yang mulia ini, dan tetap berbaik-baik dengan pemeluk agama selain Islam dalam persoalan-persoalan muamalah. Ya, tidak ada masalah ketika kita harus bertetangga dengan mereka dengan baik. Ya, ketika kita berada di tempat kerja, ya, ketika kita harus saling mengunjungi ketika ada yang sakit dan sebagainya. Tapi tidak boleh memasuki hal-hal yang prinsip dalam persoalan-persoalan akidah dan persoalan syariat. Ya, tidak boleh ada kompromi di situ, tidak ada toleransi di situ. Ya, dan kita berpegang teguh pada ajaran-ajaran syariat Islam tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap mereka. Jadi toleransi dalam pandangan Islam adalah membiarkan mereka menjalankan ibadah menurut agama mereka masing-masing, ya, berdasarkan keyakinan mereka masing-masing, tanpa ada keterlibatan kita, ya, tanpa ada paksaan, ya, dan artinya bahwa kita juga tidak boleh memaksa mereka memasuki agama kita, dan demikian juga umat Islam tidak boleh dipaksa untuk memiliki keyakinan sebagaimana apa yang mereka yakini, yaitu semua agama sama, semua agama benar, karena itu bertentangan dengan akidah Islam. Ya, jadi kita tidak ada masalah untuk hidup berdampingan dengan sesama agama apapun, ya, tapi prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip syariat harus tetap dijaga dan itu harus dihormati oleh seluruh pihak.